Ada ujian yang sulit terlebih dahulu, baru soal yang mudah. Ada soal yang mudah dulu, baru soal yang sulit di kemudian. Maka begitu juga Bapak Ibu harus kita pahami bahwa orang-orang yang hari ini terlihat begitu nyaman hidupnya, begitu tenang hidupnya, dia sudah mengisi ujian yang lebih sulit di awal. Dia sudah menjawab ujian-ujian yang sulit di awal. Maka tidak ada kita harus melihat lembaran ujian orang lain. Tidak ada Allah menyampaikan lihat ujian orang lain, tidak seperti itu. Maka setiap ujian itu kita hadapi masing-masing. Ada yang menghadapi sulitnya di awal, tetapi di akhir begitu mudah. Ada yang menghadapi mudah di awal, tapi sulit di akhir. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejenak di awal kita kembali bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pengucapan dengan penghayatan terhadap nikmat Allah kepada kita. Kalau bukan karena nikmat Allah, rasanya begitu jauh kita daripada ketenangan dan kenyamanan dalam hidup ini. Kalau bukan karena nikmat Allah, begitu hancurnya kehidupan kita ini. Maka dengan ucapan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tambah nikmat kita setiap harinya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan tidak pernah bosan kita untuk mengirimkan sepotong doa salawat kepada Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan dengan kegigihan kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada kesempatan subuh ini kita melihat firman Allah pada surah Al-Ankabut, yaitu surah yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu dengan maksud ayat tersebut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, pada pagi yang begitu berkah ini, kami ingin mengajak kepada kita semua untuk mengilustrasikan kehidupan, bahwa hidup ini adalah lembaran-lembaran ujian. Hidup ini adalah lembaran-lembaran ujian. Setiap kita Bapak Ibu yang sudah melalui jenjang pendidikan itu sangat erat, sangat tahu betul apa itu lembaran-lembaran ujian. Ada nomor-nomornya, ada tingkatan-tingkatannya, dan ada batas waktunya. Maka inilah yang coba kita pahami, bahwa kehidupan ini adalah lembaran-lembaran ujian. Dalam ayat ini disebutkan manusia itu tidak akan diakui keimanannya
kalau belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, lembaran kita menghadapi ujian di dunia ini itu ada nomornya, ada batasnya. Maka disitulah kita menanamkan kesadaran bahwa kehidupan dunia ini, lembaran ujian kita itu ada ujungnya. Tidak ada manusia yang selalu diuji, tidak ada manusia yang ujiannya tidak terbatas. Ada batasnya Bapak Ibu. Maka dengan itu kita sadari, ketika kita bertemu dengan ujian-ujian kehidupan, yang kita rasakan, yang harus kita lakukan adalah menghadapinya. Kita pastikan dulu kita siap untuk hadapi ujian tersebut. Karena Bapak Ibu, banyak manusia yang lari dari ujian itu, banyak yang menghindar dari ujian itu. Bahkan dia letakkan lembaran ujian dia, saya tidak sanggup. Apa dalam arti kata Bapak Ibu? Dia mengakhiri hidupnya karena dia merasa ujiannya begitu sulit. Maka Bapak Ibu, seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah putus asa bagaimanapun ujian itu. Karena kita tahu Bapak Ibu, ujian ini akan berakhir. Kertas-kertas itu akan dikumpulkan kembali, dan nilai-nilai kita akan diberikan sebagaimana usaha kita. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, perlu rasanya untuk kita bisa menjawab ujian itu dengan sering-sering mendoakan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, tunjukkan kami mana cara kami untuk menyelesaikan ujian ini, mana pilihan yang paling betul, yang paling benar untuk kami melewati ujian ini. Maka itulah fungsinya ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, tunjuki jalan kami yang benar, yang mengantarkan kepada keridhaan dan juga surga nantinya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, maka perlu kita sadari bahwa ini ujian. Bukan kita disuruh untuk menghindar, tetapi kita nikmati ujian tersebut. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, yang perlu kita sadari dalam lembaran-lembaran ujian kita, ada yang Allah dahulukan soal yang sulit baru soal yang mudah. Ada ujian yang sulit terlebih dahulu baru soal yang mudah. Ada soal yang mudah dulu baru soal yang sulit di kemudian. Maka begitu juga Bapak Ibu harus kita pahami bahwa orang-orang yang hari ini terlihat begitu nyaman hidupnya, begitu tenang hidupnya, dia sudah mengisi ujian yang lebih sulit di awal. Dia sudah menjawab ujian-ujian yang sulit di awal. Maka tidak ada kita harus melihat lembaran ujian orang lain. Tidak ada Allah menyampaikan lihat ujian orang lain, tidak seperti itu. Maka setiap ujian itu kita hadapi masing-masing. Ada yang menghadapi sulitnya di awal, tetapi di akhir begitu mudah. Ada yang menghadapi mudah di awal, tapi sulit di akhir. Tetapi tentu itu bisa kita pilih-pilih Bapak Ibu. Kalau rasanya ini sulit, maka tidak perlu kita meninggalkannya. Maka kita nikmati ujian tersebut. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, kalau guru-guru SD, guru-guru sekolah ini sering mengingatkan, kalau payah pindah dulu ke soal yang lain, kalau payah coba tengok dulu soal yang lain. Kenapa Bapak Ibu? Pada akhirnya kita akan menyelesaikan semua ujian-ujian tadi. Tetapi ada yang di awal yang kita selesaikan, ada yang di akhir. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan juga apabila kita bertemu dengan ujian yang begitu berat, maka Allah tidak menyuruh kita untuk menyelesaikan pada saat itu juga. Banyak sekali ujian itu, permasalahan itu, yang hanya dengan kita sabar, istiqomah, tenang, maka permasalahan itu akan mendapatkan solusi atau jawabannya. Kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam Bapak Ibu.
Kalau kita kenal Nabi Yusuf alaihissalam, itu adalah seorang raja. Tetapi apakah beliau langsung menjadi raja? Tidak, Bapak Ibu. Dari kecil dia sudah diasingkan oleh saudara-saudaranya, kemudian dibawa oleh saudara-saudaranya, ditinggalkan begitu saja, kemudian dimasukkan ke dalam sumur, kemudian beliau difitnah, kemudian beliau dipenjarakan. Lalu dengan proses-proses itulah beliau mendapatkan kemuliaan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, berapa puluh tahun waktu yang dihabiskan oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk melewati ujiannya. Maka bukan harus kita hari ini kita mendapatkan masalah, hari itu kita harus dapat solusinya, hari itu harus selesai semuanya. Ada beberapa permasalahan yang memang itu skenario Allah yang kita tidak tahu apa hikmah daripada ujian tersebut. Maka Bapak Ibu, ada orang yang dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu, maka dari situ dia bersabar dengan tekad yang begitu kuat, bertahun-tahun Allah mudahkan jalannya, sehingga ketika dia besar dia mendapatkan hikmah daripada kenapa dia lahir di tengah-tengah keluarga yang tidak mampu. Bapak Ibu, maka ujian-ujian itu berbeda-beda setiap manusia. Maka yang harus kita lakukan Bapak Ibu adalah memaknai setiap soal-soal, lembaran-lembaran ujian yang kita hadapi hari ini. Jangan pernah melihat soal orang lain, jangan melihat ujian orang lain berbeda. Mungkin dia sudah melewati yang sulitnya, hari ini mungkin kita yang sulitnya, mungkin hari ini orang yang sulitnya, kita yang mudahnya. Maka kita pahami ujian kita masing-masing. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan juga seperti ujian pada umumnya, bahwa setelah kita mengumpulkan ujian itu akan ada nilai masing-masing, akan ada nilai kita masing-masing Bapak Ibu. Dari mana nilai itu datang? Dari hasil kita menghadapi ujian tadi. Ada yang nilainya 60%, ada yang nilainya 80%, ada nilainya 10%. Itu semua tergantung kepada hasil, tergantung kepada ikhtiar kita ketika menghadapi ujian tersebut. Maka Bapak Ibu, mari kita kelola hati kita. Kita sadari betul tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah. Dalam surah Al-Ankabut ini dijelaskan manusia itu tidak akan dicap beriman oleh Allah sebelum imannya benar-benar diuji. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, mari benar-benar kita hadapi ujian itu, melibatkan Allah Subhanahu wa taala, kita nikmati ujian itu, karena kita sadari ujian itu akan berakhir. Ujian itu ada batas waktunya. Apabila kertas kita sudah dikumpulkan, maka kita hanya menunggu nilai berapa yang kita dapatkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa kita mencermati surah Al-Ankabut ayat kedua ini, dan benar-benar kita lewati lembaran-lembaran ujian kita dengan jawaban, dengan pilihan-pilihan terbaik kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.